Siang untuk kita semua. Di sini anak Lungkau akan memaparkan seminar hasil penelitian dia. Selamat siang buat Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Selamat siang buat teman-teman yang saya banggakan. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Adapun judul seminar saya pada siang hari ini ialah pengaruh metode pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar bahasa Indonesia kelas 5 SD Taman Pendidikan Islam Pematang Siantar. Perkenalkan, nama saya Anna Lungkau, NPM 82, tahun 2021. Pertama kita masuk ke bab 1, latar belakang. Latar belakang saya itu ada yang pertama pendidikan, peserta didik, belajar, pembelajaran, hasil belajar, dan metode problem solving. Pendidikan, jelas kita tahu pendidikan berarti suatu proses di mana ada suatu proses yang berjalan. Pendidikan merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan sangat penting untuk mewujudkan sifat dan sikap pada diri seorang agar cerdas, kreatif, dan berkompeten dalam segala bidang serta mampu bertanggung jawab. Peserta didik jelas kita tahu adalah objek yang dididik di dalam pendidikan itu. Peserta didik diberikan arahan dan motivasi supaya peserta didik dapat mengatasi masalah yang akan mempersulit mereka, sehingga mewujudkan perilaku sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dihadapi oleh peserta didik, yang dimana ada sebuah kejadian atau peristiwa. Belajar bisa disebut dengan memperoleh pengetahuan dan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan sebagainya. Dengan belajar, peserta didik dapat merubah tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuannya. Yang berikutnya, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara membaca buku, belajar di kelas, ataupun di rumah. Berikutnya, dalam proses pembelajaran, metode menempati peranan yang sangat penting pada proses kegiatan belajar mengajar. Metode ini dapat membantu guru atau pendidik untuk melatih atau mengajari siswa agar lebih mampu, kreatif, dan kreatif. Yang berikutnya adalah hasil belajar. Hasil dinamakan dengan hasil berarti sesuatu yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Hasil belajar siswa merupakan suatu perubahan yang terdapat pada setiap siswa yang belajar. Berarti misalnya siswa yang belum tahu dapat membaca menjadi tahu. Siswa yang belum tahu dulunya belum tahu tentang menentukan sebuah ide pokok menjadi tahu. Yang berikutnya masalah dari proposal saya adalah berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adakah pengaruh penggunaan metode problem solving terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 5 SD Taman Pendidikan Islam Kota Pematang Siantar. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan pengaruh penggunaan metode problem solving terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di siswa kelas 5 SD Taman Pendidikan Islam. Yang berikutnya, manfaat dari penelitian ini. Ada dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu yang diperoleh tentang pengaruh pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dengan menggunakan metode problem solving. Yang kedua, manfaat praktis. Dari manfaat praktis ini ada
yang akan dilakukan pada penelitian ini diharapkan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran bahasa Indonesia peserta didik di kelas 5 SD Taman Pendidikan Islam Kota Pematang Siantar. Yang keempat, bagi peserta didik di kelas 5 SD Taman Pendidikan Islam Kota Pematang Siantar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam belajar bahasa Indonesia secara aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui kegiatan yang sesuai dengan perkembangan pemikirannya. Yang berikutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, kajian teori. Yang pertama, metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan metode yang bervariasi tidak akan menentukan kegiatan belajar mengajar bila penggunaan metode yang bervariasi tidak akan menentukan kegiatan belajar mengajar bila penggunaannya tidak tepat dan sesuai dengan situasi yang mendukung. Makanya di sini diharapkan guru tersebut mampu menggunakan metode ini agar pembelajaran lebih kreatif dan menyenangkan. Berikutnya adalah penentuan dan pemilihan metode. Pemakaian metode yang satu digunakan untuk mencapai tujuan yang satu, sementara penggunaan metode yang lainnya juga digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama itu ada peserta didik. Seperti yang saya katakan tadi, peserta didik adalah objek dalam pendidikan. Peserta didik adalah manusia berpotensi yang menghasilkan pendidikan yang didapat dari sekolah atau pendidikan yang berkewajiban mendidiknya. Yang kedua, tanggung jawab pendidik tidak hanya terdapat pada seorang peserta didik saja, melainkan dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua ada tujuan. Tujuan adalah sasaran yang dituju dan setiap kegiatan belajar mengajar perumusan tujuan instruksional khusus. Misalnya akan mempengaruhi kemampuan yang bagaimana akan terjadi pada diri peserta didik. Faktor yang ketiga adalah situasi. Situasi kegiatan belajar mengajar mendidik ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Situasi ini bisa kita ubah dalam sehari-hari agar siswa tertarik dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat itu faktor keempat adalah fasilitas. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar peserta didik di sekolah. Misalnya media, fasilitas itu ada media, infokus, laptop yang bisa membantu dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, pendidik. Pendidik adalah seorang guru yang mengajari siswa atau peserta didik. Latar belakang pendidik dan pengalaman mengajar adalah dua aspek yang mempengaruhi kompetensi pendidik di bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, pendidik diharapkan kreatif dan inovatif. Yang berikutnya itu ada metode problem solving. Metode pembelajaran problem solving ini adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan. Di sini siswa dalam metode ini siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Adapun langkah-langkah dalam metode ini, yang pertama, adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Kedua, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara di masalah. Yang keempat, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Yang kelima, menarik kesimpulan. Adapun kelebihan dari metode ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan peserta didik menghadapi dan memecahkan masalahnya secara terampil. Yang ketiga, metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Dan yang berikutnya itu ada kekurangan. Kekurangan dari metode ini adalah yang pertama, menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Yang kedua, proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini sering memerlukan waktu yang cukup
dan sering terpaksa mengambil waktu pembelajaran lainnya. Yang ketiga, mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari pendidik menjadi belajar dengan banyak berpikir, mengerjakan masalah sendiri atau kelompok. Yang ketiga, hasil belajar. Peserta didik tidak diharuskan untuk menguasai segala materi yang telah disampaikan, karena kalau dipaksakan akan berpengaruh kepada mental peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, misalnya seorang siswa tidak kurang mampu dalam menyelesaikan pembelajaran matematika, kita tidak harus memaksa mereka mendapatkan hasil yang sesuai keinginan kita. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendidik dan peserta didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran. Dalam interaksi ini, peserta didiklah yang lebih aktif, sedangkan pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator. Yang kelima, pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa yang baik dan benar, berkaitan dengan aspek kaidah yakni peraturan bahasa, berkaitan dengan 4 hal yang khusus diperhatikan, yaitu masalah tata bahasa, pemilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Oleh karena itu, metode ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk melatih keterampilan berbahasa anak atau siswa kelas 5. Yang keenam, pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Pembelajaran dengan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sebagai contohnya adalah pemberian tugas pada setiap akhir pelajaran dengan harapan aktivitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan. Berikutnya masuk ke kajian penelitian relevan. Penelitian relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari duplikasi pada desain dan temuan penelitian. Dan berikutnya, pengalaman berpikir. Pembelajaran berarti pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang tumbuh saat seorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan yang terjadi di setiap waktu. Berikutnya, metode penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Kedua, operasional variabel. Setelah variabel diidentifikasi dan diklasifikasikan, maka variabel tersebut didefinisikan secara operasional. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas atau variabel X. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan maupun munculnya variabel terikat. Yang berikutnya, populasi dan sampel. Populasi. Adapun populasi penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Taman Pendidikan Islam Kota Pematang Siantar berjumlah 30. Bisa kita lihat di PPT PowerPoint yang telah saya paparkan. Yang berikutnya, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bisa diperhatikan bahwa sampelnya ada siswa kelas 5 yang dimana laki-laki ada 12 orang dan perempuan ada 18 orang. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan paparan dari seminar protokol pendidikan anak. Sekarang kita masuk dalam sesi pertanyaan. Yang bertanya harus bersilakan. Pertanyaannya juga dengan kenapa nama saya dua kulit pengen bersengaja saya ingin bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran problem solving. Baik, terima kasih. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari Juma. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran problem solving? Model pembelajaran
problem solving adalah suatu kemampuan atau pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan suatu atau jalan solusi atau jalan keluar untuk menemukan jalan keluar dalam suatu masalah. Yang mana di sini siswa akan dilatih dalam pemikirannya dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak Belis. Perkenalkan, nama saya Alesya Tanjung. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengembangkan proses pembelajaran problem solving? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Pak Alesya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan proses pembelajaran problem solving? Ada beberapa cara, yaitu ada 5 cara. Yang pertama, mengajarkan anak mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, ajari anak bertahan dari perasaan tidak menyenangkan. Yang ketiga, fokus pada kemampuan anak. Yang keempat, berdiskusi dengan anak dan untuk menemukan solusi dari masalahnya. Yang kelima, berikan pujian dan motivasi kepada anak. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk meningkatkan keterampilan problem solving? Baik, cara untuk meningkatkan keterampilan problem solving ini, yang pertama, mengubah pola pikir. Kita sebagai guru harus mampu mengubah pola pikir siswa kita. Yang kedua, analisis masalah. Kita harus mencari tahu dulu apa masalah yang dihadapi agar kita bisa membantu peserta didik dalam menemukan jalan keluar dari masalahnya. Yang ketiga, jangan malu menerima masukan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Anna yang menjadi pertanyaan saya. Kemampuan problem solving dapat dilihat dari sifat seperti apa saja? Baik, terima kasih. Kemampuan problem solving dapat dilihat dari sifat seperti seseorang itu mampu mengetahui tantangan dan mampu menemukan solusi dari setiap masalahnya. Dan seseorang itu harus inovatif untuk masalah yang rumit, mampu membuat keputusan yang tepat, bahkan dia disituasikan dalam masalah yang cukup berat. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir. Baik, di sini saya ingin bertanya sekali lagi, faktor apakah yang mempengaruhi kemampuan problem solving? Baik, saya akan menjawab. Faktor yang mempengaruhi kemampuan problem solving ini adalah motivasi. Kita harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, kepercayaan dan sikap kepercayaan seseorang itu. Siswa harus lebih percaya diri dalam menghadapi setiap masalahnya. Yang ketiga, kebiasaan dan emosi. Kemungkinan kebiasaan yang buruk dulu bisa diubah menjadi kebiasaan yang lebih baik. Misalnya yang dari dulunya tidak pernah belajar menjadi belajar, yang dulunya emosinya tidak terkontrol menjadi terkontrol. Baik teman-teman, demikian hasil pemaparan materi seminar proposal pendidikan anak.